Nggak lama lagi ya Pak, minta maaf ya. Aceh kami ambil balik. Kami mau kelola sendiri. Nggak mau lagi kami rakyat Aceh seperti kayak di Jawa ya. Seperti kayak di Jawa Indonesia ya. Media nasional nggak liput pun nggak apa-apa. Kami orang Aceh masyarakat tangguh. Ini kan nggak seberapa. Musibah yang kami hadapi nggak seberapa. Kayak dulu waktu tsunami. Tsunami merenggut nyawa sampai 200. Udah lagi bencana ngomongnya malah memisahkan diri. Aduh. Coba atasin dulu sendiri banjirnya di sana. Kalau udah teratasi sendiri baru ngomongin memisahkan diri. Kacau nih. Malah ini namanya perkeruh suasana loh Pak. Kurang bijak cara berpikir Anda. Jadi orang-orang sibuk ngurusin bencana, bantuan dari luar daerah banyak sekali ya untuk menuju ke Aceh, tapi Anda sendiri sibuk ngibarin bendera. Maksudnya apa sih ini? Sebenarnya kalian tuh yang berada di Aceh tuh jadi pelajaran buat kalian. Makanya jangan nyakiti orang, jangan melukai hati orang, jangan melukai perasaan orang, paham? Kita ingin kembali dengan Indonesia secara tuntas, maka mari kita bersatu padu. Saya minta kepada kalian-kalian yang berada di luar negeri bersatu padu. Maka pada 4 Desember 2025, tanggal bersejarah ini, saya minta kalian bersatu padu. Kembali kita bersatu untuk bahu-membahu dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang permintaan banyak warga Aceh di media sosial ya, agar Aceh dibiarkan merdeka ya, atau dengan kata lain mereka ingin lepas dari pemerintahan Republik Indonesia. Saya tidak tahu apakah ini suara sebagian besar masyarakat Aceh ataukah hanya segelintir saja. Karena menurut saya mungkin saja ya yang meminta Aceh ini merdeka adalah mereka-mereka yang masih berusia muda, yang pada tahun 2004 lalu belum lahir atau mungkin masih kecil ya gitu ya. Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2004 lalu ya. Karena saya masih ingat ya pada saat itu saya nongkrong di depan televisi ya, bahwa di saat itu Aceh ya itu dilanda tsunami ya, dan tidak lama dari itu, nggak lama langsung mendeklarasikan diri ya menjadi bagian dari NKRI ya, buntut tragedi tsunami tersebut yang konon ya itu tidak bisa mereka tangani sendiri. Sampai-sampai ada netizen yang mengatakan ini ya, sekarang ini ya, bukan dulu, sekarang ya. Ada netizen yang mengatakan begini, Aceh banjir, Jawa kirim bantuan. Tetapi ketika Jawa banjir, Aceh menghujat. Saya tidak tahu apakah itu benar ataukah tidak. Yang jelas tidak sedikit yang meminta, ya, terutama warga di luar Aceh, yang meminta agar warga Aceh menjadikan bencana ini sebagai momentum untuk introspeksi, ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nggak lama lagi ya Pak, minta maaf ya. Aceh kami ambil balik. Kami mau kelola sendiri. Nggak mau lagi kami rakyat Aceh seperti kayak di Jawa ya. Seperti kayak di Jawa Indonesia ya. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Kami rakyat di Aceh nggak mau juga yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Kami mau Aceh ini, yang kami harap sebagai kami rakyat Aceh, Aceh ini harus merdeka. Aceh ini kaya miskin harus sama kaya. Jangan pikir-pikir orang kaya aja punya mulut bisa makan nasi. Jangan kalian pikir-pikir orang kalian bisa kalian mengenak-enakkan untuk hak-hak kami. Ya, kami pandai kok kelola sendiri. Banyak kok orang Aceh di luar negeri. Banyak kami orang Aceh kami di luar negeri. Paham? Aceh ini tetap kami ambil balik. And to support our struggle for independence, Indonesia must be held accountable and Aceh must be free. InsyaAllah kita akan merdeka dari penjajah Indonesia. I thank you.
selamanya. Putih di sisimu, janji yang dijaga. Hitam di tubuhmu, keberanian nyata. Setiap hembusan angin di tanah ini menyebut nama Aceh, tanah suci. Selama nyawa masih di raga, kau takkan pernah ku biarkan jatuh ke tanah. Berkibarlah bendera untuk bangsa Aceh mulia. Garuda satu terbang setinggi bulan dan bintang, biar kita yang terbang sana. Ataupun pemerintah pusat tidak sanggup menangani ini, biarlah negara luar yang membantu kita. Aduh, ya. Ya, sebagai sesama warga negara Indonesia, ya kita harus tetap menghargai apapun aspirasi atau keinginan yang disampaikan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar kita juga sudah disebutkan ya, setiap bangsa itu harus merdeka, kan seperti itu ya. Tidak ada penjajahan dan penguasaan dan lain-lain. Ya. Jadi ini menurut saya ya sah-sah saja sebagai entitas manusia, komunitas ya, kelompok tertentu, suku tertentu yang mungkin menginginkan merdeka gitu. Cuma ya nggak tahu lah apakah ini masuk kategori makar, ya kan, memberontak atau bagaimana, saya tidak mengerti ya. Silakan teman-teman sendiri menilai, karena tadi juga sudah ada semacam upacara begitu loh. Ini sudah lama tidak saya lihat loh teman-teman ya. Dulu kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi, terutama sebelum 2004, sebelum tsunami Aceh melanda. Setelah itu relatif damai karena mereka sudah ya seperti yang saya sampaikan dalam opening tadi, mendeklarasikan diri menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Lanjut. Kalau sudah ada yang hitam, ngapain lagi pakai yang putih? Kalau sudah ada bintang bulan, ngapain lagi pakai merah putih? Enak-enak asam Jawa, lebih enak lagi asam Sunti. Enak-enak bersama Jawa, lebih enak lagi kalau kita Aceh bisa berdiri sendiri. Nggak tahu lah ya, entah postingan ini kapan diposting, apakah sebelum bencana atau gimana. Tapi kalau misalnya postingan ini diposting setelah bencana atau pada saat bencana, luar biasa kali lah Pak. Udah lagi bencana ngomongnya malah memisahkan diri, aduh. Coba atasin dulu sendiri banjirnya di sana. Kalau udah teratasi sendiri baru ngomongin memisahkan diri. Kacau nih. Malah ini namanya perkeruh suasana loh Pak. Kacau nih, malah memperkeruh. Saya sama seperti yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Saya tidak tahu apakah video ini video baru setelah bencana ataukah jauh sebelum bencana. Cuma algoritmanya terpantik akhir-akhir ini dan viral gitu ya. Tapi kalau memang itu baru dibuat, maka seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, ini sangat kacau dan justru memperkeruh keadaan ya. Karena faktanya memang saudara-saudara kita di Aceh itu tidak bisa menghadapi bencana ini sendirian. Mereka tetap butuh bantuan negara gitu ya. Tapi kalau sudah macam kayak gitu, itu macam kayak gimana gitu kan. Nah, lanjut. Media nasional nggak liput pun nggak apa-apa. Kami orang Aceh masyarakat tangguh. Ini kan nggak seberapa, musibah yang kami hadapi nggak seberapa kayak dulu waktu tsunami. Tsunami merenggut nyawa sampai 200. Saya ikut prihatin atas terjadinya bencana yang terjadi di wilayah Aceh dan sekitarnya. Mudah-mudahan saudara kita yang terkena musibah mendapatkan satu kesabaran, kemudian mendapatkan satu solusi yang terbaik untuk sehingga bisa pulih kembali ya. Dan sekali lagi saya ikut berbelasungkawa juga bagi saudara kita yang meninggal atas musibah tersebut. Kemudian ikut prihatin juga bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih terkena dampak daripada bencana yang ada di Aceh. Namun saya sedikit menggarisbawahi bahwa ketika saat ini Aceh dan sekitarnya sedang dilanda musibah,
ini saudara-saudara kita masih ada sebagian, ini mungkin boleh dikatakan oknum ya, oknum-oknum orang Aceh yang tentunya malah sibuk ngibarin bendera kemerdekaan, bendera Aceh Merdeka. Saya rasa kurang apa ya, Anda itu kurang bijak cara berpikir Anda. Jadi orang-orang sibuk ngurusin bencana, bantuan dari luar daerah banyak sekali ya untuk menuju ke Aceh, tapi Anda sendiri sibuk ngibarin bendera. Maksudnya apa sih ini? Saya ingatkan untuk saudara-saudara kita, dan saya yakin tidak semuanya orang Aceh seperti yang ada di video tadi ya. Itu hanya oknum-oknum saja yang sengaja memang ingin merusak tatanan kenegaraan NKRI ya. Dan tentunya kalau saya memberikan satu pendapat bahwa ketika Anda kritis bagaimana Anda ingin memerdekakan Aceh, saya rasa itu hanya mimpi buruk yang tentunya Anda dapatkan ya. Ingat, kita ini sudah sepakat bahwa kita ini sepakat untuk bernegara dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ingat, banyak sekali pahlawan-pahlawan dari Aceh yang berjuang pada saat itu untuk membela tanah air sehingga NKRI tercipta atau terwujud. Banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang dari Aceh. Jadi untuk saudara-saudara kita ya, oknum-oknum orang Aceh yang sengaja memprovokasi supaya terjadinya kekacauan di Aceh, hentikan. Dan ingat, kita ini sudah bernegara dan kita punya aturan hukum. Siapapun orang yang ingin memerdekakan diri dari kesatuan NKRI, tentunya konsekuensinya ada ya. Siapapun orang yang mau bikin negara di dalam sebuah negara ya tentunya harus ditindas, dan itu harus ditindak secara hukum. Tidak semudah apa yang Anda impikan atau yang Anda bayangkan. Dan Anda tidak usah lagi bicara tentang keadilan. Kita ini semuanya sudah merata kok. Bagaimana di setiap daerah punya sistem pemerintahan, mekanisme pemerintahannya juga berjalan dengan baik. Anda pun ada kekurangan ataupun sesuatu yang perlu dikritisi, ya silakan saja, kan ada pemerintahan daerah, ya kan? Jadi saya tegaskan, saya juga sama rakyat Indonesia, saya sangat prihatin dan sangat sedih ketika saudara-saudara kita yang sibuk ngurusin Aceh Merdeka. Kalau Anda ingin merdeka, sebagai aturan main di dalam kenegaraan kita, bahwa lawan dulu TNI atau polisi, baru Anda bisa merdeka. Kalau Anda sudah menang melawan mereka. Jadi buat saudara-saudara kita yang pikirannya masih sempit, hentikan provokatif, hentikan provokasi-provokasi seperti itu di mana Anda ingin merdeka. Nggak usah banyak mimpi ya. Ini terkhusus untuk orang-orang yang sengaja membuat provokasi Aceh Merdeka ya. Dan tentunya Anda seharusnya sadar diri. Anda itu banyak sadar diri deh. Bagaimana sih arti daripada sebuah negara, atau bagaimana sih caranya kita bernegara yang baik? Banyak tingkah loh. Seharusnya Anda sadar diri gitu ya. Ini terlepas dari bencana yang terjadi teman-teman ya. Karena kita sepakatlah bahwa bencana itu bukan bagian bukan sesuatu yang pantas untuk kita tertawakan begitu ya. Karena bencana itu ya namanya bencana, itu nggak bisa lah menjadi bahan atau materi penertawaan atau lain-lain gitu ya. Dan menurut netizen barusan ya jangan sampai lah memang ya ada sekelompok orang tertentu yang justru memprovokasi ya, memanfaatkan momen ini untuk membuat ya provokasi-provokasi Aceh Merdeka. Karena saya juga ragu sebetulnya. Saya ragu keinginan tersebut disampaikan oleh sebagian besar masyarakat Aceh gitu. Sampai saat ini saya masih yakin bahwa sebagian besar masyarakat Aceh itu masih menginginkan atau berharap mereka tetap menjadi bagian negara Republik Indonesia. Karena ingat loh, merdeka itu nggak mudah. Ya, jangan dianggap ketika merdeka itu akan lebih baik. Bisa jadi bisa lebih baik, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan jauh lebih buruk ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Kalau Aceh merdeka, ini kalau jangan nanti diapa-apain lagi. Kalau Aceh merdeka,
Berarti kalau mereka ke Medan pakai paspor dong. Kan udah beda negara ya kan. Sementara kalau orang Aceh nih yang berduit ya, ingat yang berduit. Kalau malam Sabtu itu udah pada kabur ke Medan semua. Karena setauku ya katanya Medan itu surga mereka gitu. Ya cari gini-gini, karena di Aceh kan nggak ada yang gini-gini, pasti di Medan itu semua. Terakhir repot juga ya bagi yang berduit ya, harus ngurus paspor ya kan. Lah ini apa ini maksudnya ini? Hah? Teri titit ini apa ini maksudnya ini? Ya, khusus video yang ini ya saya no comment teman-teman ya, karena ini pertama saya bukan orang Aceh ya, saya juga tidak berdomisili di Sumatera, di Medan seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Sehingga saya tidak paham yang disebutkan netizen barusan yang katanya banyak sekali warga Aceh, terutama yang menengah ke atas yang tiap malam minggu itu terbang ke mana? Ke Medan ya untuk mencari hiburan. Teri titit katanya. Nggak ngerti saya ini maksudnya apa. Lanjut. Sebenarnya kalian-kalian tuh yang berada di Aceh tuh jadi pelajaran buat kalian. Makanya jangan nyakiti orang, jangan melukai hati orang, jangan melukai perasaan orang, paham? Jangan dengan ada turunnya daripada bencana alam, bisa kalian itu mawas diri supaya nggak salah lisan dengan orang lain. Padahal orang lain nggak ada berbuat jahat, nggak ada berbuat keburukan di muka bumi, tapi kalian istilahnya tuduh-tuduh ya. Saya ini pengalaman saya pulang ke Aceh itu tempat orang tua saya, kelahiran saya, tempat saya dilahirkan. Semenjak dari kecil kalian istilahnya musuhi saya, sampai sekarang udah tua begini pun, udah jadi nenek-nenek pun masih kalian musuhi saya, masih kalian istilahnya fitnah saya, masih kalian mengada-ngada menjelek-jelekkan saya. Itu apa? Makanya Allah turunkan daripada bencana-bencana alam supaya untuk mengingatkan kalian dan memberikan pelajaran kepada. Waduh, supaya mengingatkan kalian dan memberikan pelajaran. Kata ibu ini di akhir atau di penutup pernyataan komentarnya yang sedikit berapi-api gitu ya. Mungkin ya setelah melihat atau mendengar tidak sedikit warga Aceh di media sosial yang berkuar-kuar ingin pisah dengan Indonesia dan merdeka. Ya, katanya netizen barusan, seharusnya musibah ini, bencana ini dijadikan momentum untuk introspeksi diri. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Nah, juga tadi ada video yang menarik menurut saya ya. Katanya tadi ya, ada teks di badan videonya ketika video pengiriman bantuan menggunakan truk tadi loh. Ketika Aceh dilanda banjir, Jawa mengirim bantuan katanya. Ya, orang-orang Jawa maksudnya. Nah, ketika Jawa dilanda banjir, nah Aceh apa tadi? Coba saya tengok lagi dulu ya. Aceh menghujatnya. Itu real katanya. Menurut teman-teman bagaimana? Bener nggak? Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat, salam pemulia saya kepada Presiden Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Memohon kepada saudara Aceh kembali di dalam NKRI. Hal khususnya di bawah pimpinan Gubernur Aceh Muzaki Manap sebagai mantan Panglima Perang. Kemudian saya ingin mengatakan pada 4 Desember 2025 dan kita ingin kembali dengan Indonesia secara tuntas, maka mari kita bersatu padu. Saya minta kepada kalian-kalian yang berada di luar negeri bersatu padu. Maka pada 4 Desember 2025, tanggal bersejarah ini, saya minta kalian bersatu padu. Kembali kita bersatu untuk bahu-membahu dengan Indonesia. Demikianlah pidato singkat saya. Nah, ini baru bener nih. Ini mengademkan situasi. Saat ini kan sedang apa ya, dalam situasi yang kurang baik gitu ya, kurang mendukung. Banjir di berbagai tempat juga belum surut 100% gitu ya, masih banyak yang menggenang. Dan yang pasti lumpur itu masih sangat tinggi sekali, bahkan sampai genting rumah warga ya. Nah, seharusnya
bukan malah memperkeruh suasana dengan meminta merdeka dan lain sebagainya. Apalagi yang meminta merdeka ini kan orang-orang ya warga gitu ya, bukan tokoh masyarakat ya, bukan pejabat di sana. Nah, menurut saya itu justru memperkeruh suasana ya. Nah, menurut saya yang lebih baik adalah apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya yang juga berasal dari Aceh ya. Yang ya semacam tetap meneguhkan diri bahwa Aceh bagian dari negara Republik Indonesia. Mantap. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.